Saudara, saya membuat acara khusus lagi yang saya sebut dengan eksposisi Alkitab. Tujuannya untuk memberikan pertolongan bagi gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan dalam rangka mereka mempersiapkan khotbah mereka. Sebelum mereka mempersiapkan khotbah, biasanya mereka akan menggali makna teks terlebih dahulu untuk menemukan apa pesan daripada teks itu sendiri, sebelum mereka merefleksikannya kepada situasi kekinian. Nah, saya ingin menolong para gembala, mungkin kesulitan dalam bahan, dalam materi untuk menggali, mengeksegesis, melakukan eksposisi terhadap teks. Maka acara ini akan dikemas untuk memberikan makna daripada teks itu, dan nanti saudara-saudara, para gembala dan hamba Tuhan dapat mengembangkan daripada teks itu. Secara khusus dalam bulan Natal ini, saya mau mengajak kita melihat satu teks yang terambil dari Matius 1 ayat 23. Yang berbunyi demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang saya mau bahas dalam eksposisi kali ini adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apa arti kata Immanuel? Sebenarnya sudah dijelaskan oleh firman Tuhan di sini, yaitu Allah yang menyertai kita. Dan kalau kita memaknainya secara umum dengan penyebutan Immanuel, berarti dengan otomatis kita mendapatkan suatu pesan dari Tuhan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak akan dibiarkan sendiri, tetapi dalam perjalanan hidup kita disertai oleh Tuhan. Saya rasa itu makna yang umum yang kita ketahui. Tetapi juga kita harus ingat bahwa teks ini disematkan atau diberikan kepada Yesus, penyataan Tuhan kepada malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dan pernyataan ini menjelaskan lebih dalam daripada statement yang menjelaskan Allah menyertai kita. Immanuel mempertunjukkan tentang identitas Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita bicara Immanuel, dia ingin kita mengetahui bahwa dia adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. He is fully God and fully human. Ini bahasa teologis yang menggambarkan Immanuel. Dia adalah Allah, Allah sejati. Berarti pada saat yang sama menyertai kita, berarti dia menuntun kita dan bersama dengan kita, berarti dia menjadi manusia, fully human. Nah, bagaimana kita secara komprehensif memahaminya? Tentu tidak mudah. Karena 100% Allah dan 100% manusia seringkali akhirnya disalahpahami oleh orang-orang mengatakan Yesus ini mendeklar manusia menjadi Tuhan. Tidak mungkin memang manusia menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi manusia pasti bisa. Karena memang Dia Maha Kuasa. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana saya bisa memahaminya? Saya ingin mengajak saudara memiliki iman seperti Bapak Gereja Agustinus yang mengatakan, aku percaya supaya aku mengerti. Memang kita dalam konteks tertentu kita boleh memakai prinsip Thomas Aquinas, tetapi dalam konteks Immanuel ini 100% Allah, 100% manusia, kita tidak bisa mengikuti prinsip Thomas Aquinas yang mengatakan aku mengerti supaya aku percaya. Tetapi kita harus mengikuti Bapak Agustinus. Aku percaya supaya aku mengerti. Dan kita tidak seperti Bapak Tertullianus yang mengatakan aku percaya karena itu janggal.
Kita tidak bisa mengikuti prinsip itu. Nah, saudara, Immanuel itu adalah suatu penggenapan. Sebenarnya teks ini sudah ada sebelumnya dalam kitab Yesaya. Kalau kita melihat Yesaya 7 ayat 14, maka dikatakan di situ, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ternyata Matius 1 ayat 23 merupakan suatu penggenapan dari nubuat yang sudah ada dalam Yesaya 7 ayat 14. Isinya tentang apa? Kalau kita melihat seluruh konteks Yesaya, kita akan melihat di mana di kitab Yesaya Raja Ahaz sedang dikepung dan rakyatnya dalam ketakutan dan kegentaran. Dan Nabi Yesaya menubuatkan pembebasan dengan memberikan suatu pertanda, seorang perempuan yang akan melahirkan dan namanya akan disebut Immanuel. Walter Kaiser, seorang ahli perjanjian lama, mengatakan bahwa nubuatan Yesaya itu memiliki namanya penggenapan berganda. Apa artinya penggenapan berganda? Artinya bahwa Raja Ahaz, Israel, Yehuda akan mendapat pembebasan dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama penggenapannya digenapkan di dalam Kristus. Bahwa Kristuslah yang akan datang, yang akan membebaskan umatnya dari dosa manusia. Jadi, kalau kita melihat kata Immanuel, itu adalah konteksnya mereka ada dalam keterpurukan, mereka ada dalam keadaan terbuang, mereka dalam keadaan di mana mereka mengalami ketakutan dan kegentaran, dan sekarang Tuhan menjanjikan mereka pembebasan, dan ketika Yesus datang, maka Yesus menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Nah, berdasarkan Matius 1 ayat 23 dan nubuatan yang muncul dalam Yesaya 7 ayat 14, maka kita akan menemukan makna Immanuel itu ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita melihat Immanuel itu berarti Allah yang menyelamatkan manusia. Kalau kita melihat kata Immanuel, Allah yang menyelamatkan manusia, itu menunjukkan bagaimana Allah di sorga dengan kemahakudusannya dan keadilannya menuntut bahwa dia harus menghukum manusia karena dosanya. Tetapi ketika dia datang menjadi manusia, dia sedang mempertunjukkan kasihnya. Sehingga keadilan dan kasih Tuhan itu berjumpa dan datang dalam wujud karya Kristus datang menjadi manusia. Jadi dengan kata lain, Immanuel, Allah yang menjadi manusia dan Allah yang menyertai manusia, berbicara tentang Allah yang menyelamatkan manusia. Ya, itu maksud yang terkandung di dalam kata Immanuel. Saudara bisa merefleksikannya dalam kehidupan berjemaat. Jadi, dia adalah Allah yang menyelamatkan kita karena kasihnya. Yang kedua, Immanuel berarti Allah yang memahami pergumulan manusia. Mengapa dia datang menjadi manusia? Mungkin kita tidak secara komprehensif mengerti, tetapi kita percaya, maka kita akan menemukan pengertian itu, bahwa dia mau merasakan apa yang manusia alami dan gumuli. Di dalam kitab Ibrani dikatakan ia dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ia ingin merasakan apa yang terjadi. Jadi ketika dia menyatakan Immanuel, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kita harus menyatakan kita manusia yang lemah, banyak dosa,
tetapi dia memahami apa yang menjadi pergumulan kita. Dia menerima kita apa adanya. Kita tidak boleh mempertunjukkan kita hebat, kuat, tetapi oleh anugerah Tuhan, kita dimampukan menjadi kuat dengan pertolongan Tuhan. Jadi kalau ada kelemahan, ada dosa, ada tantangan dalam kehidupan, jangan disembunyikan. Kita tidak membutuhkan performa. Allah tahu siapa kita. Allah tahu keberadaan kita yang lemah. Kita perlu datang dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kita kelemah, meminta pertolongan dan pengampunannya. Jadi kata Immanuel berarti Allah yang memahami pergumulan kita. Yang ketiga, kata Immanuel berarti kita tidak akan takut memasuki masa depan. Kehidupan kita tahun depan, tahun baru yang kita akan masuki itu masa depan. Kehidupan setelah kematian juga masa depan. Semua itu membuat manusia sering takut. Tetapi dengan Allah menjadi manusia dan dia menyatakan gelarnya Immanuel, ia sedang berpesan kepada umat manusia, siapa yang percaya dan menerima aku, kamu tidak perlu takut menghadapi masa depan. Karena masa depan tidak perlu kita takuti. Walaupun badai itu ada, badai itu mungkin tidak akan hilang. Varian-varian virus corona akan datang terus-menerus, silih berganti. Tetapi ketika kita mempercayai dan menerima Yesus dan menjadikan dia Allah Immanuel, maka kita tidak akan takut menghadapi masa depan kita. Karena masa depan kita ada dalam tangan dia. Dan ketika kita berpasrah, ketika kita tidak takut menghadapi masa depan, justru Tuhan akan memberikan kita hikmat, kemampuan dalam menghadapi masalah badai yang datang kepada kita. Jadi, eksposisi yang sederhana dan singkat ini kiranya dapat saudara kembangkan menjadi sebuah khotbah tentang Immanuel. Karena ada 3 pesan dari Immanuel itu. Yang pertama yaitu Allah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, Allah yang memahami pergumulan kita dan yang menerima kita apa adanya. Dan Allah yang membuat kita tidak takut memasuki masa depan, menghadapi masa depan yang ada di depan kita. Kiranya saudara dapat mengembangkannya dan menjadikannya sesuatu yang akan memberkati saudara-saudara. Tuhan menolong kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.